Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan penjelasan tentang teknikal yang meneruskan penjelasan teknikal yang kemarin saya sudah ulas, sudah terangkan soal teknikal sederhana yang saya jelaskan di video yang kemarin. Sekarang saya akan meneruskan penjelasan tentang teknikal yang kedua, yaitu mengenai support dan resisten. Soal mengenai support dan resisten, cara penerapannya, cara meletakkan support dan resisten. Kenapa ada support dan resisten? Support dan resisten adalah batas-batas di mana candle itu akan membalik dari mulai turun dan naik. Sekarang saya akan cara meletakkan support dan resisten di market yang sudah dilampaui. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke pena, kita tekan garis horizontal. Di situ udah terlihat di layar. Kita taruh garis horizontalnya, kita geser ke bawah. Kenapa saya taruh di situ? Karena di situ terlihat banyak penolakan yang cukup jelas, di mana ada resisten, dia akan balik atau mantul ke bawah. Sekarang saya akan taruh garis resisten yang kedua. Garis resisten yang kedua saya akan letakkan di atas, di mana dia ada pembalikan. Oke, itu udah jelas nampak. Di situ banyak pembalikan, di mana dia tersentuh di area support, di area resisten. Dia akan mantul balik ke bawah. Sekarang saya akan meletakkan garis supportnya, di mana dia apabila dia tersentuh, dia akan mantul ke bawah. Di situ ada resisten yang kecil yang perlu Anda ketahui, di mana ada pembalikan. Di situ dia akan mantul ke bawah. Di mana ada resisten, dia akan mantul. Di mana ada resisten, dia akan mantul. Sekarang akan saya taruh garis resisten lagi, garis supportnya sekarang, di mana ada banyak penolakan. Di situ dia akan membalik ke atas. Kita taruh lagi garis supportnya yang terdekat.
sini juga banyak penolakan yang cukup kuat. Di sini ada penolakan, dia akan mantul ke atas. Begitu juga di atas, apabila dia menyentuh garis resisten, dia akan mantul ke bawah. Kita buktikan, kita tengok ke belakang, di mana area-area penting yang sering disentuh, dan dia akan balik ke bawah. Dan di supportnya, di mana dia menyentuh supportnya, dia akan mantul naik ke atas lagi. Sepertinya seperti ini. Kita contohkan, di mana dia ada area support, dia akan mantul ke atas. Di mana dia ada menyentuh area resisten, dia akan mantul ke bawah. Seperti ini. Kalian mungkin harus paham, harus benar-benar mengetahui di mana letak support dan resistennya. Itulah pengertian cara meletakkan support dan resisten. Sekarang kita tengok keadaan market. Di situ market cukup tidak mendukung untuk di entry atau di open posisi. Karena kalau dilihat dari support dan resisten, di situ ada resisten dan support yang cukup kecil. Di situ ada pembalikan. Harga tetap masih di situ. Di atas ada penolakan, di bawah ada penolakan. Kita tengok betul-betul, menengok jeli, menengoknya di mana ada support, dia di mana di area support dia akan mantul ke bawah, mantul ke atas, di mana ada resisten dia akan mantul ke bawah. Kita lihat di pergerakan saat ini, dia si candle itu akan naik dan turun di area situ-situ aja, karena di situ udah jelas ada resisten dan support yang kecil. Makanya kalau kayak gini, saya sarankan kalian jangan OP dulu. Kalau udah tersentuh dan menjebol garis support, artinya dia udah kondisi dalam keadaan turun atau breakout. Sekarang dia berhenti di area supportnya, karena di situ dia ada resisten yang mendukung. Contohnya begini, kita geser lagi di garis horizontal. Di sini ada area yang sangat mendukung penolakan. Kalau dia turun ke bawah, artinya di sini ada support yang mendukung. Jadi kalian harus cara meletakkan support dan resistenya harus pas. Di situ banyak penolakan. Si candle itu pun tertahan di area sini. Ini banyak penolakan. Si candle berjalan sekarang, yang berjalan dia tertahan di situ, di area sini aja untuk sementara. Kalau dia bisa menembus ke sini, ke bawah, artinya dia akan terus ke bawah. Kalau dia akan menembus ke atas, dia akan balik ke atas. Tapi tengok keadaan marketnya sekarang, yang terkuat, yang dominan kuat sekarang lagi merah. Itu artinya kita harus fokus
merah ini akan kemana. Seandainya kita sebelumnya ini perjalanan naik, kita harus fokus ke entry buy atau open position buy. Kalau keadaan market turun kayak gini, kita harus fokus open posisi sell. Jangan melawan arus, jangan melawan tren, karena sangat berbahaya. Makanya kita harus tunggu benar-benar. Ini kalau kita taruh garis resisten di sini, kita letakkan resistennya. Ini kan udah tembus, kita geser lagi. Nah, di situ ada banyak penolakan di area sini, banyak penolakan di area sini. Ini di area sini banyak penolakan, artinya dia seandainya dia nanti naik lagi, dia nggak sanggup karena ada banyak penolakan di bawah. Seandainya naik pun dia tengok di belakangnya ada apa lagi, di sini ada penolakan lagi, ada penolakan lagi. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami, kalau kita taruh garis resistennya lagi, di situ banyak penolakan, dia akan tertahan di situ dan balik lagi. Contohnya ini, dia udah mencoba naik ke atas, jumpa resisten, dia mantul ke bawah. Sekarang mencoba untuk naik atas lagi, jumpa resisten, mantul ke bawah. Sekarang dia kondisinya lagi merah, artinya dia mau mencoba untuk ke bawah. Ingat, di situ ada support yang kuat di periode yang lalu, ada kekuatan, dia mencoba tahan di situ. Kalau ini nanti terjebol, ini terjebol atau tembus ke bawah, artinya dia akan melanjutkan ke bawah. Oke, kita geser dulu yang ini, kita taruh di atasnya. Kalau dia ini tertembus, dia akan menyentuh ke sini, akan menyentuh support yang berikutnya. Kita tengok yang belakangnya, di situ ada support yang kuat di sini. Kita taruh supportnya di sini karena di situ banyak sekali penolakan. Kenapa dia kok nggak menyentuh ke bawah, nggak turun ke bawah? Karena di sini ada support yang cukup kuat yang belum bisa ditembus. Artinya si candle itu tertahan di situ dan di situ-situ aja. Kalau ini tertembus atau balik ke atas dan resisten tertembus ke atas dan menjadikan candle itu utuh, artinya dia akan lanjut ke atas. Kalau dia menembus garis supportnya, dia akan melanjut ke bawah. Simple tapi harus jeli, karena kita ditempel 1 menit. Ditempel 1 menit, keadaan pergerakan candlenya cukup signifikan, istilahnya cukup kencang. Penentunya candle itu di 15 detik perjalanan, di situ akan terbentuk body di 1 menit. Kalau lihat di 5 menitnya, dia akan perjalanan 1 menit akan terbentuk di 5 menit. Keadaan di 5 menit, di situ nampak jelas banyak penolakan, dia balik, banyak penolakan, dia balik. Oke, kita geser dulu yang ini. Geser dulu yang ini. Cukup banyak kalau di HP. Nah, oke, di situ banyak penolakan. Di sini pun yang lagi berjalan candle pun banyak penolakan.
Di sini ada doji, di sini ada doji yang cukup. Ini di sini ada doji yang cukup kuat bahwa dia tidak menyentuh garis support, dia akan berbalik ke atas dan dia menyentuh garis resisten, dia mantul lagi ke bawah. Sekarang di tengah-tengah antara resisten dan supportnya, di antara resisten dan supportnya itu ada support kecil yang kita kadang-kadang tidak memahaminya, dan ini ada resisten kecil yang kita kadang-kadang nggak sadar karena di situ banyak sering tertahan candle-candle yang berjalan tidak bisa menembus atau di situ-situ aja. Oke, sekarang kita lihat supportnya udah tertembus dan dia melanjut ke bawah. Sekarang dia udah mendarat di area support yang berikutnya karena di situ banyak support yang akan ditembus. Kalau seandainya si candle ini akan menembus support ini, artinya dia akan lanjut ke support ini. Makanya teman-teman harus benar-benar memahami di mana supportnya yang si candle menembus atau mendarat, dia akan mantul ke atas, dan di mana area resistennya, di mana dia menyentuh akan membalik atau mantul ke bawah. Teman-teman sahabat trader, kita harus benar-benar memahami pergerakan candlenya. Kita contohkan sekarang si candle sudah menyentuh area supportnya dan dia mencoba untuk naik ke atas karena dia sudah menembus atau menyentuh garis supportnya. Kita tengok di menit 5,67, artinya tinggal 1 menit lagi dia mantul ke atas. Kalau nanti dia nggak tertembus, artinya dia akan mencoba untuk naik lagi ke atas. Tapi tengok candle body ini cukup tebal, artinya kekuatannya untuk menuju ke bawah itu akan besar sekali pengaruhnya. Kalau si candle ini artinya tebal, dia udah menyentuh garis support yang ini, kita tunggu ke depannya apakah dia mau menembus garis supportnya atau tidak. Kalau kita lihat di belakangnya, yang candle yang ini dia mencoba turun dan menyentuh garis support, tapi dia membalik ke atas dan menjadi body kecil, artinya dorongan si buyer cukup kuat. Sekarang kan udah jelas kalau dia tebal dan hampir menyentuh, bahkan sudah menyentuh support, dan dia membalik ke atas atau mantul ke atas tapi tidak separuh atau body, itu artinya dia akan berlanjut ke bawah. Itu artinya kekuatan si seller cukup kuat karena di sini dia menjadi body besar dan dia close-nya itu cukup tebal keluarnya. Ini kan cukup tebal kan candlenya, jadi dia tetap nembus ke bawah. Kita perhatikan yang ini, dari atas dia menyentuh resisten dan di sini dia mau begitu close keluar ganti candle, dia ke atas dulu mencoba mau naik, tapi dia nggak nembus garis resisten dan body merah semakin tebal.
semakin tebal, dan dia mencoba turun lagi. Dari pertamanya dari turun, dia mencoba naik. Ini kan ada sumbunya, dia mencoba untuk naik ke atas tapi tidak sanggup. Bodinya si buyer kuat turun, dan dia menjadi shadow yang cukup panjang. Mencoba turun tapi dia tidak tembus. Dan sekarang dia candle yang kedua, kali berikutnya yang merah ini, dia mencoba. Awalnya dia langsung turun, terus naik lagi dan turun kuat ke bawah dan menyentuh garis ini. Dan si perjalanan itu, si candle itu, si buyer itu kuat naik dan membentuk body kecil. Artinya dorongan si buyer cukup kuat di situ, dan dia berhenti di atas, close-nya di atas garis support yang ini, yang sekarang menjadi resisten di kala itu, sekarang jadi support. Terus dia candle yang yang hijau tebal ini, pertamanya dia close, dia turun lagi ke bawah, mencoba untuk turun tapi dia nggak sampai separuh pun, bahkan nggak sampai, hampir separuh lah sini. Dia nggak melanjutkan ke bawah, malah dia si buyer menolak mendorong ke atas. Dari sini udah dorongan kuat si buyer. Sekarang si seller mencoba turun tapi tidak sanggup, bahkan cuma separuh. Dia balik ke atas menjadi body tebal. Itu artinya, kesimpulannya, apabila si candle merah ini mencoba turun ke bawah, menyentuh garis supportnya dan ditolak oleh si buyer dan menjadi sumbu yang cukup panjang dan body menipis, keluar di area atau di atas garis support di kala ini. Artinya dia tidak sanggup turun ke bawah, dan si candle berikutnya begitu close, dia turun ke bawah, mau mencoba turun, mau mencoba menyentuh ini lagi, tapi si body tidak kuat, dan akhirnya dia balik ke atas. Semakin tebal, artinya kekuatan buyer ada di situ. Dan begitu ganti candle ini, dia itu pertama dia turun dulu, begitu close keluar dia turun dan naik lagi, mencoba naik lagi sampai panjang, tapi si seller mendukung di situ. Seller masuk menekan dari atas ke bawah, dan dia close-nya di bawah ini, di dalam area ini atau di bawah garis resisten yang ini. Makanya itu artinya ada kekuatan si seller cukup kuat, dominan untuk ke bawah. Kita tengok yang candle merahnya, yang ini, yang candle merahnya, dia langsung tidak ada respon atau tidak ada dia ada respon sedikit, dia naik. Begitu close dia naik, awalnya dia gap turun ke bawah sedikit dan naik dan tidak sanggup nembus garis resisten ini. Akhirnya dia bablas ke bawah dan menjadi body tebal. Tapi ingat, body tebal di sini ada support yang kuat dari perjalanan ke belakang. Dia ada support yang cukup kuat di sini. Artinya support ini
Kenapa kau dibilang kuat? Karena ini ada penolakan yang cukup panjang support yang ini. Jadi dia mencoba naik lagi, tapi tidak sampai setengah body, kurang dari setengah body. Artinya dia tidak kuat untuk naik dan dia turun lagi, tidak kuat untuk naik. Di situ menjadi resisten. Di sini dia close-nya dan menjadi langsung dia turun ke bawah longsor. Di sini dia berhenti dulu antara naik dan turun, tapi dia langsung longsor. Di situ ada, ingat teman-teman, di sini ada support yang cukup kuat. Di sini cukup kuat. Di sini dia tidak menembus ini dan dia close di sini. Dia mencoba naik, awalnya dia naik, si seller kuat turun, kita ditekan lagi sama seller, langsung dia ke bawah. Si buyer karena di sini ada support juga di sini, jadi dia naik. Si buyer mencoba nyorong ke atas. Di sini ingat, di sini ada support yang benar-benar kuat. Ini dia balik ke atas dan di sini ada support lagi yang kuat juga, dia nggak tertembus. Artinya dia akan dominan, akan di situ-situ aja. Kita tengok dari sini menitnya, kita buktikan gimana apakah si candle itu akan tertahan di situ, akan menembus ke bawah. Kalau menembus ke bawah ada sedikit kekuatan, tapi di sini masih tertahan di area sini karena ini support yang sangat kuat ini. Untuk saat itu dia tetap mencoba ke atas. Di sini ada resisten yang awalnya support, sekarang menjadi resisten di perjalanan candle ini. Kita tengok apakah dia akan melanjutkan ke bawah sampai sini atau dia akan naik ke sana. Sini banyak sorongan, ada kekuatan antara seller dan buyer. Kalau ini tertembus, artinya dia akan, ini sebenarnya ada sinyal-sinyal untuk menembus ke bawah. Di sini dia mencoba turun, awalnya dia menembus supportnya, dia turun, tapi si buyer ada kekuatan di situ nyorong. Di sini kita harus tertembus ini, apakah ini akan menjadi sinyal untuk menerus ke bawah atau cuman bermain di situ. Sambil ngeteh teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan ini ada sedikit yang bisa kalian pahami, karena cukup simpel. Dimana ada support, dia akan mantul ke atas. Dimana ada resisten, dia akan mantul ke bawah. Pengertiannya cukup simpel dan mudah. Dimana ada area-area support yang banyak penolakan, dia akan mantul ke atas. Dimana dia ada area resisten dan di situ banyak penolakan, itu artinya dia akan membalik atau mantul lagi ke bawah. Kita nengok di belakangnya,
di mana banyak area-area penolakan, itu artinya kalau yang di atas itu ada penolakan atas, berarti itu resisten. Penolakan bawah itu support. Di sini banyak kali story atau perjalanan yang telah terjadi, di mana ada area penolakan atau ada, kalau kita garis ini adalah garis trend, di mana ada penolakan, di sini dia akan bantul ke bawah. Kenapa kok ada penolakan? Karena di sini ada resisten, dan si candle itu menjadi sumbu yang cukup kuat, jadi artinya dia akan turun. Tapi teman-teman juga harus ingat, di sini ada support. Karena kenapa ada support? Karena di situ ada penolakan. Penolakan yang cukup kuat. Ini di sini nih. Ini banyak penolakan. Kalau kita lihat garis trend, ini dia ada banyak penolakan. Di sini dia ada support yang kuat di sini. Artinya si candle ini akan naik ke atas. Ini penolakan si buyer cukup kuat. Ini pun ada gambaran yang sinyal penolakan, karena ini trennya turun. Kalau di garis tren dia turun, dimana dia menyentuh area resisten dia akan balik, dimana dia akan menyentuh support dia akan balik. Mudah-mudahan teman-teman ada sedikit gambaran atau pengertian yang bisa dipahami dari penjelasan saya ini. Kita sama-sama belajar di sini. Bukan saya sok pinter, saya pun masih akun demo karena saya belum ada modal. Tapi saya tetap terus konsisten belajar agar nanti seandainya saya deposit, saya sudah benar-benar paham, saya benar-benar sudah mengetahuinya, atau pelajaran saya udah benar-benar masuk. Oke teman-teman, ini saya garis kayak gini, itu kita untuk menandakan apakah dia akan ke bawah atau ke atas. Ini kalau kayak gini teman-teman, saya sarankan teman-teman jangan OP dulu lah, karena di sini ada penolakan yang cukup kuat, di sini juga ada penolakan. Dia akan menyempit ke bawah. Yang mana yang paling dominan, itulah yang akan dia tembus. Di sini hati-hati teman-teman. Kita mau garis trend. Kita mau coba garis trend. Cukup sulit garis trend. Dominan dia akan turun ke bawah. Dia menyentuh area sini. Ini sih mana yang paling dominan? Ini yang paling kuat ini. Ini body ini cukup kuat. Kita tunggu, ini body ini cukup kuat. Biarpun ini support, tapi body ini tebel.
artinya dia udah menyentuh atas dan turun ke bawah menjadi bodi tebal. Apakah ini masih 3 menit setengah. Ini kalau nanti bodi ini habis dan naik lagi ke atas, itu artinya sorongan sisi buyer cukup kuat. Di sini yang sebelumnya lagi jalan ini ada kekuatan yang cukup kuat dari buyer dan dia terbentuk menjadi hijau, bukan merah, hijau. Ini kekuatannya nih cukup kuat si buyer dan dia terbentuk jadi hijau. Tapi kenapa kok dia turun? Seharusnya dia kan naik ke atas. Karena si buyer cukup kuat dan menjadi warna hijau, artinya kekuatan kan cukup kuat. Tapi kenapa kok dia turun? Ingat, di sini ada garis tren, ada tren garis tren. Dia menyentuh dan turun lagi ke bawah. Kalau di sini kita harus benar-benar menunggu, jangan di open posisi atau di entry, karena di sini belum tahu mana yang lebih dominan dan kuat. Harga masih di situ-situ aja. Tapi kalau di sini nanti ada penembusan ke bawah atau ke atas, itu artinya si candle itu akan meneruskan. Oke, kiranya cukup sekian karena videonya cukup panjang. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan kali ini ada gambaran untuk kalian yang nengok video ini atau yang nonton video ini. Bagi para trader-trader pemula khususnya, ini pembelajaran untuk pemula. Terima kasih penjelasan tentang support dan resisten penerapannya. Nanti kita akan lanjut lagi ke video berikutnya, yaitu soal area-area penting yang harus kita pahami. Di sini saya juga sudah menyinggung di area-area pentingnya, cuman belum ku jelaskan karena durasinya cukup panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.